2004 yang kemudian dibatalkan karena di situ secara eksplisit bicara air sebagai fungsi ekonomi lebih daripada fungsi sosial. Dan ketika itu kan kritiknya adalah kalau kita berdoa membutuhkan air itu gimana gitu ya, apa kita harus beli baru bisa berdoa misalnya seperti itu. Jadi waktu itu kemudian dibatalkan dan kita kembali kepada model lama ya. Rasanya udah ada undang-undang yang barunya. Kalau menurut Ibu di Kota Bandung dilihat dari ininya apa, ketersediaan gimana tuh? Jadi memang kalau makin kesini kan makin kompleks ya. Kalau dulu itu kita cuma bilang bahwa air tersedia dengan sekian volume, kebutuhan tiap orang sekian per meter kubik, kemudian kita tinggal hitung aja ya. Kalau sekarang itu semangatnya selain melihat volume, kita juga harus lihat kualitasnya. Kemudian kita juga ingin seperti di sektor sampah. Jadi ada reuse, ada recycle, ada reduce juga begitu. Untuk air itu ya? Untuk air itu juga harus ada itu gitu. Karena dan itu bisa ya secara teknologi? Dan sangat bisa. Udah dipraktekkan? Udah. Kalau di negara-negara lain kayak Swedia gitu, dia mempraktekkan yang namanya bisa membantu memastikan penyediaan sumber air itu masih tetap ada. Dan kita juga berhadapan dengan sumber-sumber air yang digunakan oleh perusahaan. Karena mereka kemudian mengambil air untuk diperjualbelikan gitu. Padahal dari sisi regulasi atau undang-undang itu kan air itu pertama peruntukannya untuk apa dulu tuh? Iya, fungsi sosial ya. Fungsi sosial. Namun juga ada fungsi ekonominya. Jadi kalau pernah ingat, pernah ada undang-undang air kalau nggak salah tahun 2004 yang kemudian dibatalkan karena di situ secara eksplisit bicara air sebagai fungsi ekonomi lebih daripada fungsi sosial. Dan ketika itu kan kritiknya adalah kalau kita berdoa membutuhkan air itu gimana gitu ya, apa kita harus beli baru bisa berdoa misalnya seperti itu. Jadi waktu itu kemudian dibatalkan dan kita kembali kepada model lama ya. Rasanya udah ada undang-undang yang barunya. Kalau menurut Ibu di Kota Bandung sendiri yang jumlah penduduknya sekarang sudah nyampe berapa ya? 3,5 ya, 4 juta. Sementara dari kebutuhan air juga pasti sangat tinggi. Dilihat dari ininya apa, ketersediaan gimana tuh? Jadi memang kalau makin kesini kan makin kompleks ya. Kalau dulu itu kita cuma bilang bahwa air tersedia dengan sekian volume, kebutuhan tiap orang sekian per meter kubik, kemudian kita tinggal hitung aja ya. Kalau sekarang itu semangatnya selain melihat volume, kita juga harus lihat kualitasnya. Kemudian kita juga ingin seperti di sektor sampah. Jadi ada reuse, ada recycle, ada reduce juga begitu. Untuk air itu ya? Untuk air itu juga harus ada itu gitu. Karena dan itu bisa ya secara teknologi? Dan sangat bisa. Udah dipraktekkan? Udah. Kalau di negara-negara lain kayak Swedia gitu, dia mempraktekkan yang namanya reduce reuse ya. Kalau reduce udah pasti itu hubungannya dengan kalau kita sikat gigi airnya nggak boleh terus mengalir misalnya seperti itu. Atau kalau kita mandi dibatasi berapa menit mandinya gitu. Udah sampai ke tingkat itu ya? Udah sampai segitu. Kalau di Australia Pak, kalau lagi musim kering kan udah dikasih tahu mandi nggak boleh lebih dari 2 menit misalnya gitu. Terus dikirimin tuh yang namanya stopwatch supaya 2 menit gitu. Terus kalau misalnya musim hujan juga dikirimin peralatan sehingga tiap-tiap rumah tangga tuh tahu berapa sentimeter curah hujan yang masuk ke wilayahnya. Itu pemerintah kota mungkin ya? Itu pemerintah kota, itu udah pada level kota. Karena pada waktu-waktu tertentu kayak musim kering gitu mereka nggak boleh menyirami tanaman gitu karena airnya terbatas. Jadi hanya boleh untuk mandi dan masak misalnya. Nah, ini edukasi bagian dari keluarganya. reduce ya. Edukasi keluarga juga harus ini di samping pemerintah yang tadi itu bagaimana pemerintah membuat instrumen ya yang tadi ya ada ngasih tahu ada alat ini. Kalau di Bandung kayaknya visible karena alat itu nggak mahal, barangnya sederhana, tapi di balik alat itu ada aturannya gitu ya. Kalau Anda taruhnya di sini di tengah-tengah, kemudian perhatikan waktunya dan sebagainya, maka ketahuan gitu ya. Kita dapat airnya berapa meter kubik nih atau berapa sentimeter kubik gitu dalam sebulan misalnya atau dalam seminggu misalnya begitu. Jadi warga tuh bisa ngitung sendiri. Karena pengelolanya semua udah pemerintah kan? Pengelolanya relatif sudah dari pemerintah. Tapi kalau misalnya kayak Bandung yang mungkin ada daerah-daerah yang tiba-tiba kering dan sebagainya. Saya kira juga cukup baik kalau warga mulai disadarkan bahwa 3R itu nggak cuma untuk sampah, tapi juga untuk air. Gitu. Jadi kalau di kita kan 3R itu populernya untuk sampah. Iya. Kalau air belum. Air
Karena air kalau saya sendiri kalau ini ya masih nyatu tuh, kecuali yang untuk BAB itu kan, yang ininya itu belum ada juga. Mungkin kalau di Bandung barangkali sudah sistem komunal ya, sistem pengelolaannya termasuk untuk penggunaan air kotornya ya. Untuk air kotornya. Nah, sebutan Ibu sendiri di Bandung itu idealnya, di Bandung kan ada PDAM. Dia kan Bandung, itu Bandung, dan dia ngambil sumber mata airnya dari Gunung Atas ya. Dan yang sering saya baca di media itu keluhannya ketiadaan. Itu kalau itu saya nggak tahu ya, karena risetnya itu udah banyak banget gitu ya. Dan pembicaraan mengenai PDAM ini menjadi pembicaraan yang cukup intens. Kayaknya kita akan butuh intervensi dari sisi teknologi yang lebih cerdas daripada orangnya gitu, untuk bisa mengcapture persoalan-persoalan at hand ya, langsung bisa diukur gitu apa kekurangan-kekurangan. Saya kira udah harus begitu. Jadi kita tinggal tunggu teknologi terbaru aja. Nah kita sekarang tadi kita bicara tentang waternya kan, airnya. Sekarang kita ngobrol tentang sanitasi. Apa itu sanitasi itu? Nah, kalau sanitasi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu melakukan BAB dan sebagainya itu adalah sanitasi ya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nah, mandi termasuk diantaranya. Itu juga bagian dari sanitasi karena kebersihan badan. Dan kalau di Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu prinsip dari PHBS itu ya, hidup sehat ya. Pola hidup sehat, bersih dan sehat. Jadi mandi kemudian menggunakan sabun itu bagian dari PHBS. Dan termasuk diantaranya memiliki sanitasi yang aman, karena kita juga punya kecenderungan Pak yang namanya BABS ya, buang air besar sendiri gitu yang itu artinya sama dolbon, modal di kebon. Betul. Dan ini yang pertama-tama kita ingin berantas, karena Indonesia ini persentase BABS-nya cukup tinggi. Dan kita nggak harus lihat jauh-jauh, Banten itu tinggi Pak, karena dan itu sebelahnya Jakarta kan ya. Tidak jauh dari Jakarta. Dan memang nggak mudah memberantas BABS. Mengubah perilaku ya. Karena tadinya kita pikir dengan memberikan toilet atau cukup gitu ya, dia dengan otomatis akan mengubah perilaku. Ternyata itu dia nggak bisa berada di dalam ruang sempit, tertutup, nggak bisa lihat-lihat gitu dan sebagainya. Buat dia ruang terbuka. Biasanya warganya sekali sedang melakukan itu dia harus berbelanja juga yang terbuka karena lihat kiri itu bikin dia mungkin ngerasa jadi release gitu, enak gitu ya. Jadi memang ada periode di mana tanpa adanya pendidikan kepada warga untuk menggunakan toilet itu nggak cukup gitu, dan itu pernah juga kejadian di mana toiletnya akhirnya nggak dipakai karena nanti akan ditinjau oleh pemilik proyek gitu kan. Berarti harus terhubung juga ya antara toilet dengan kesediaan airnya juga kan? Betul. Karena di kita kan BAB-nya menggunakan air ya untuk membersihkan. Itu kalau di kita kan kayaknya belum ada sih yang sudah beralih tanpa air, pakai tisu. Ada Pak, memang masih miniskul karena teknologinya sebetulnya sederhana ya, nggak pakai air juga gitu. Jadi cuma ditutup aja dan itu pakai bakteri. Nah itu yang harus dimonitor bakterinya. Jadi jangan sampai kelebihan dan sebagainya dan bisa panjang. Itu nggak pakai air untuk pengelolaan tinjanya. Tapi untuk kita bebersih masih pakai air. Jadi kita sebetulnya masih bagus lah, karena negara-negara lain kan pakainya tisu, dan tisu itu kan artinya ada produksi tisu. Ada produksi pohon juga yang kena buat tisu. Ya sebetulnya kalau dilihat dari aspek lingkungan ya masih relatif air daripada tisu kan. Karena air cuman kebiasaan kita juga harus bagus Pak, nggak cuma untuk air doang. Setelah air harus ada sabun untuk memastikan tidak ada bakteri apa sih namanya tuh, bakteri yang tersisa di kita gitu. Makanya kebiasaan mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan harus sampai 1 menit, atau kalau kita nyanyi tuh lagu Happy Birthday harus selesai. Jadi kalau Happy Birthday gitu harus selesai, baru selesai tangannya. Jadi tidak mengubah perilaku kayak gitu juga.
itu tidak sederhana ya, harus Iya, terus menerus. harus terus ya, menerus. Jadi kita mulai membiasakan diri membersihkan karena kita kalau lagi di luar kan pegang segala macam. Dan kita nggak tahu mungkin Apakah ada ini bersih atau bakteri-bakteri tidak? Oke. yang sebetulnya membahayakan pencernaan, membahayakan. Iya. Atau jangan-jangan di kita kan sudah kebal kayaknya sama bakteri itu sehingga tidak berefek terhadap sebetulnya. kondisi, enggak juga ya? Nggak juga, karena walaupun kebal, suatu saat bisa kena ketika ya? daya tahan tubuhnya menurun, ya oke. Dan itu ketersediaan yang tadi air dan sanitasi yang bersih itu sebetulnya berhubungan juga dengan tingkat kesehatan ya. Betul. Kalau kemarin kan kita digegerkan dengan istilah stunting. Oh iya. Iya kan? Itu ya saya kira punya hubungan erat dengan itu. Ada hubungannya erat. Jadi stunting memang pembicaraannya selama ini mengarah kepada penyediaan gizi yang berkualitas kepada anak-anak itu dan juga kepada keluarganya, karena nggak cuma ke anak itu tapi ke orang tuanya. Pendidikan gizi yang baik itu akan mendukung anaknya untuk baik. Tapi stunting juga bisa diakibatkan dikontribusikan dari kebiasaan hidup yang kurang sehat begitu. Jadi bakteri kemudian bikin dia diare dan sebagainya kan, kemudian juga penyerapan gizi ke dalam tubuhnya berkurang, langsung lewat aja gitu ya kalau diare kan. Jadi nggak sempat diserap makanannya udah lewat, jadi nggak dapat apa-apa juga akhirnya badannya gitu ya. Dan kalau lihat data statistik kan stunting itu selalu juga berkorelasi dengan ya tingkat kemiskinan ya daerah-daerah yang itu. Oke. Tapi penyelesaian kemiskinan akhirnya adalah akses terhadap pangan dan pendidikan terhadap pangan. Jadi kalau dia bisa gerakan-gerakan, salah satu gerakan yang cukup menarik sih sebetulnya adalah terlibat di dalam pertanian lokal lah. Ya. Jadi baik ketahanan pangan dengan menggunakan sumber daya lokal ya, pertanian lokal. Yang notabene kalau saya melihat sih keberpihakan dari pemerintah untuk pengembangan itu kalah jauh dengan membangun tol kayaknya. Ya, kalau kita ikutin di koran dan majalah, kelihatannya pembicaraan pembangunan tol lebih intensif daripada ketahanan pangan. Tapi sebetulnya bukan berarti nggak ada, Pak. Karena saya juga kebetulan ada teman mahasiswa yang sedang meneliti mengenai ketahanan pangan pada skala kota. Kita udah punya kebijakan pada skala nasional, meskipun tidak seluruhnya mengikuti kebijakan UN tentang ketahanan pangan. Beberapa elemennya sama, tapi ada UN itu lebih lengkap daripada yang ada di tingkat nasional. Tapi kan kita pengen lihat di tingkat lokal tuh gimana terjemahannya. Di Kota Bandung ada Dinas Ketahanan Pangan, jadi udah bagus lah. Ngomongin pangan tuh nggak harus di desa, di kota juga bisa gitu ya. Dan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu paling tidak harus bisa mengakomodasi keperluan dari kegiatan yang ada di perdagangan, kegiatan yang ada di irigasi, di air dan sebagainya. Bukankah pangan itu membutuhkan lahan, Bu? Sementara di Bandung ini kayak di kota-kota besar kayak Bandung tuh lahan itu sudah sangat-sangat mahal, gimana tuh? Iya, kalau ngebayangin sawah sih mungkin agak susah ya. Tapi kalau ngebayangin sayur mayur, bisa di pot ya dan gitu. sebagaian di pot itu visible. Dan itu sebetulnya kebutuhan dasar ya, karena kalau sayur mayur dan buah itu harusnya porsinya cukup besar di dalam piramida makanan kita. Kalau dulu kita punya yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya piramida pangan. Yang berimbang atau apa ya? Yang berimbang, gizi berimbang. Kalau bahasa Indonesianya sering disebut tumpang pangan. Nah, itu memang porsi untuk sayuran dan buah tuh cukup tinggi, terutama sayur ya? Karena itu adalah sumber vitamin mineral yang kita nggak butuh banyak, tapi harus ada. Kalau nggak ada, yang bikin kita teler, yang bikin kita kurang endurance, yang kita nggak bisa konsentrasi, itu salah satu kontribusinya dari situ juga. Oke. Jadi ternyata ini saling berkaitan ya, berbicara tentang yang tadi menyangkut juga aspek akhirnya lari ke arah situ, karena hampir semua yang kita bicarakan itu kebutuhan dari ketahanan pangan perlu air. Ada nggak sih pangan yang tidak ada air? Hampir nggak ada, pasti butuh air ya. Terus nanti ada lingkungannya juga ya, bagaimana pengelolaan lingkungannya. Kalau ini di kita yang tadi sanitasi dari sisi ini ada infrastruktur ya. Infrastruktur di kita gimana itu? Jadi memang sanitasi kita secara infrastruktur lebih terbelakang dari air bersih. Karena selama ini pikiran kita selalu air bersih, tapi nggak mikirin sanitasi gitu ya. Ada air kotor, air limbah dan sebagainya, itu termasuk bagian dari sanitasi. Jadi lebih
lebih ini ya, lebih terbelakang dalam arti lebih tertinggal. Tapi sekarang kita catching up. Jadi sudah mulai dipikirkan untuk menutup loop. Jadi nggak cuma air bersihnya, kalau air kotornya nggak diurus juga kan nanti air bersihnya berkurang gitu ya untuk penyediaan. Jadi dia ditutup loopnya. Jadi pembicaraan air limbah, air kotor, sudah mulai sanitasi, teknologi-teknologi sederhananya juga sudah mulai diintroduksi di masyarakat. Jadi misalnya adanya IPLT, instalasi pengelolaan air limbah terpadu untuk skala komunitas itu sudah mulai banyak dibangun di kota-kota kita. Dan itu lebih banyak di daerah perkotaan ya mungkin ya? Biasanya untuk daerah padat penduduknya Pak, karena sebenarnya sih idealnya pakai kolam, tapi kan di perkotaan makin sedikit kolamnya, tempat untuk kolam itu, sehingga kita akhirnya menggunakan IPLT yang ditaruh di bawah tanah, di bawah jalan atau bahkan di IPLT itu dinding. Instalasi pengelolaan limbah terpadu ya. Di Bandung ada di di Taman Sari, Kampung Taman Sari juga ada. Banyak sekarang. Banyak. Jadi itu siapa yang mengelolanya? Diserahkan ke komunitas atau? Diserahkan ke komunitas, tapi inisiatifnya kalau dulu Bapak pernah ingat yang namanya program perbaikan kampung PPK. Kelanjutannya kan sebetulnya ke arah situ gitu. Dulu kalau dulu kan cuma jalan aja gitu, dibenerin jalan, kayaknya semua udah jadi bagus. Kemudian masuklah air bersih, kemudian masuklah perbaikan rumah. Kenapa sekarang jarang terdengar itu ya, PPK atau ganti ini ya? Namanya sekarang Kotaku, tapi kegiatannya tetap ada Pak. Jadi kelanjutan tuh ada, cuman mungkin secara secara ini kalah ya sama pembicaraan jalan tol. bolak-balik kita tuh sebetulnya harusnya bertanya, kenapa sih bolak-balik kita disuguhin berita etadei gitunya. Kenapa itu gitu, padahal kita juga pengen tahu nih Kotaku ngapain, misalnya kampung saya tuh diapain. Kan saya nggak cuma perlu jalan tol, saya juga perlu kampung saya lebih sehat, lebih bisa menghadapi COVID. Dan itu adalah sanitasi kan ya? Itu sekarang itu sangat esensial bicara jadi sanitasi itu tidak hanya juga domainnya PU ya kelihatannya ya, sebab tapi ada aspek perilakunya di masyarakatnya. Jadi harus lintas ini ya, lintas OPD kalau di daerah itu ya. Iya, kalau di daerah lintas OPD. Jadi Kementerian Sosial juga terlibat di dalamnya. Iya, Kementerian Sosial. Bahkan pendidikan juga kayaknya. Pendidikan juga terlibat. Harusnya begitu ya, harus terintegrasi ya. Rasanya ada kok muatan tentang PHBS di SD SMP. Ada UKS. Ada UKS-nya di sekolah kan. Ada ini. Jadi tidak hanya cuma mungkin infrastruktur lebih menonjol di PU ya. Di PU. Yang tadi Ibu nyatakan bahwa antara water, antara air bersih dengan sanitasi ini yang rada tertinggal. Sementara kalau dari sisi targetnya itu harus sama ya di SDGs itu. Di SDGs kita pengen dua-duanya pencapaiannya bisa ideal 100% ya, 100%. Kalau sekarang posisinya kalau yang air bersih udah cukup menggembirakan, meskipun juga ada kritik bahwa Pamsimas itu kan berbasis masyarakat, tetap aja sebetulnya harus diintegrasikan menjadi yang terpusat begitu ya. Jadi kalau berbasis masyarakat cuma sedikit. Nah ini kalau disatukan sebetulnya menciptakan nggak suatu sistem yang positif gitu. Jangan-jangan satu sama lain bisa menegasi gitu ya. Misalnya air diambil di sini jadi nggak dapet. Ada nggak dengan yang sekarang kan kemarin kita ribut-ribut terkait dengan penguasaan undang-undang sumber daya mineral itu dengan kehadiran Pamsimas ini bisa bisa diandalkan nggak nih? Kalau mineral kelihatannya karena ada air juga kan di situ ya di undang-undang itu kan. Tapi mineral itu lebih titik beratnya ke kalau zaman dulu mah galian-galian itu ya galian B, galian A, galian B dan sebagainya begitu. Mereka lebih menitik beratkan ke sana. Kalau yang air itu lebih ke arah air tanah, karena air tanah karakteristiknya memang pertambangan. Tapi kalau air bersih yang dari air permukaan itu memang jadi urusannya PU. Itu yang airnya siklus ya selalu ada. Air permukaan itu sumbernya juga itu banyak ya mungkin. Sungai, ada danau, yang siklus ini. Yang ada. Kalau air tanah itu sebetulnya udah kesimpan lama banget. Lama ya. Dan biasanya kualitasnya juga kan lebih bagus ya. Jadi kalau ada air tanah dalam yang impermeable itu memang ada yang kualitasnya baik. Umumnya baik sih kalau itu. Okay. Gitu. Umumnya baik. Nah,
kalau case bisa ke Kota Bandung, itu untuk dua hal, antara sanitasi dan air bersih. Menurut Ibu gimana? Sama juga masih tertinggal untuk sanitasinya? Hampir sama kota-kota di Indonesia karakteristiknya tertinggal. Jadi kalau dari studi yang selama ini udah ada itu belum catching up lah gitu ya. Dan pemerintah cara cepatnya untuk menyelesaikan selalu mengarah kepada yang berbasis masyarakat. Jadi Sanimas juga ada, sanitasi berbasis masyarakat. Oke, ini kan kita mau berganti apa ya, kalau pakai kebijakan dulu kita membuat RPJMN walaupun SDGs belum masuk kan, RPJP ya kan, yang 2005-2025. Sekarang ini mau berakhir di 2005 dan bikin lagi sampai 2045 ya, yang dengan tagline-nya apa, Indonesia Emas itu. Nah kalau yang sekarang menurut Ibu gimana nih kita review terkait dengan ya ketercukupan yang tadi dari sisi itu, walaupun belum masuk belum secara eksplisit ya, tapi kan kita di RPJMN sudah mulai memasukkan itu. Kalau untuk pemerintah Indonesia dan negara Indonesia, apa yang sudah dituliskan di dalam SDGs itu bukan sesuatu yang baru kalau untuk Indonesia, karena memang kita udah ngejar ya. Dan sebelum ada SDGs kan ada MDGs. Nah, itu sebetulnya introduksi awal lah tentang gerakan internasional untuk mendukung penyediaan pelayanan publik dasar begitu ya. Jadi kita udah dorong ke sana, dan saya nggak terlalu khawatir kalau itu nggak ada di dalam kebijakan kita, karena pada prinsipnya udah sejalan. Pertama itu, dan kedua sebetulnya untuk kita yang lebih diperlukan adalah kontekstualisasinya. Kalau di Indonesia apa sih yang jadi isu gitu ya? Kayak mungkin sekarang kita udah bicara mengenai air bersih 85% udah tercapai, tapi kan ada isu lain. Kalau udah 85% kenapa? Kalau udah 100% kenapa? Tetap ada isu lainnya gitu. Jadi itu yang kita harus gali terus. Jadi dan pemerintah itu mestinya harus sangat berperan ya untuk melid itunya. Kalau mengenai partisipasinya sih, kalau saya dan beberapa pihak itu sangat mendorong bahwa partisipasi itu harus dilakukan oleh siapapun, baik privat, kemudian lembaga-lembaga LSM. Tadi kita sempat bicara mengenai peran Basnas ya Pak ya. Untuk kita break dulu sesi ini dan kita akan melanjutkan nanti bagaimana praktek-praktek di daerah nih, terutama untuk pemenuhan ketercukupan di dua hal, water and sanitasi. Kita akan lanjut kembali dan kita harus break dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.